Oke, shalom teman-teman semua. Ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Nathan, di sini bakal memimpin jalannya PJ untuk hari ini. Jadi, teman-teman bersyukur banget kita dapat berkumpul bersama hari ini untuk sama-sama beribadah, bersekutu bersama, mungkin ya setelah melewati minggu yang melelahkan ya, mungkin kayak banyak yang ada kuis atau nggak kayak tugas gitu. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama sebelum kita mulai ke PJ hari ini, kita bersaat teduh dulu bersama, nanti akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Oke, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Ya Bapak, kami berkumpul lagi ya Bapak di minggu ini di PJ Persekutuan Jumat hari ini ya Bapak, untuk bersama-sama bersekutu ya Bapak, untuk memuji nama Engkau ya Bapak di hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin berdoa ya Bapak, semoga di PJ hari ini ya Bapak bisa kami nikmati ya Bapak dari awal sampai akhir, dan juga untuk firman Tuhan oleh Pak Alvin nanti ya Bapak, semoga Engkau dapat lancarkan ya Bapak, Pak Alvin dalam menyampaikan firman Tuhannya nanti ya Bapak. Bapak, itulah doa dan permohonan kami ya Bapak. Kami akan memulai PJ hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, teman-teman, alangkah indahnya kita dapat berkumpul kembali di hari ini. Dan tentunya semua ini hanya terjadi karena kasih karunia dan berkah Allah, sehingga kita dapat berada di sini untuk menikmati nikmat yang telah Ia berikan. Nah, karena kebaikannya lah Allah kita memberikan berkat anugerah setiap harinya untuk kita. Maka dari itu, sebelum kita menyanyikan lagu I Am Here, mari kita mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
firman, mari kita renungkan betapa baiknya Allah kepada kita, sehingga kita dapat melalui waktu-waktu sekarang ini, walaupun kita masih hidup di dalam dosa. Sesuai pada Mazmur 103 ayat 9-12, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya. Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sedemikian juga dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sungguh besar kasih Allah pada kita, sehingga Ia membuang dan melempar jauh dosa-dosa kita. Mari kita menyadari dosa dan kesalahan kita tersebut dan mengakuinya di depan Kristus dengan mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, Ya, aku serahkan kepada Pak Calvin. Pak Calvin, dipersilakan. Selamat sore. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami yang menjalani kuliah demi kuliah tengah-tengah pandemi ini, bahkan tanpa terasa ujian tengah semester ada di depan mata kami. Kalau kami mengingat tahun yang lalu pandemi ini terjadi, kami seakan-akan tidak percaya kalau bulan demi bulan sudah berlalu di dalam anugerah Tuhan. Kami berterima kasih
kalau Tuhan masih mengizinkan kami mengadakan persekutuan pada hari ini. Tuhan kiranya mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersuaralah ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Bukalah hati kami, karena Engkau menciptakan kami sebagai gambar dan rupa-Mu. Buatlah kami dapat mendengar suara-Mu, karena Yesus Sang Gembala kami berkata, domba-dombaku akan mengenal suaraku. Kami berdoa supaya kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Efesus 5. Efesus 5. Kita tidak akan membacakan semuanya, hanya akan fokus. Kita akan hanya fokus pada ayat 16. Ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Sebelum saya menjelaskan ayat 16, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks dari Efesus 5. Efesus 5. Para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 5 ini sedang berbicara mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Kita bisa melihat itu di dalam judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini hidup sebagai anak-anak terang. Ya, sekalipun judul perikop tidak ada di dalam bahasa asli atau tidak ada di dalam naskah aslinya, tetapi judul ini tidak salah. Kenapa? Karena judul ini sinkron dengan ayat 8. Mari kita melihat ayat 8-nya bersama-sama. Mari kita melihat Efesus 5 ayat 8 supaya kita bisa mengerti mengapa penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya ulangi sekali lagi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus dan juga kepada kita hari ini, ya, karena surat Efesus ini bukan hanya ditulis untuk orang-orang Kristen di Efesus 2000 tahun yang lalu, tapi juga dituliskan kepada kita yang hidup hari ini. Kita adalah anak-anak terang. Mengapa kita dikatakan anak-anak terang? Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita disebut sebagai anak-anak terang? Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi harus ada perbedaan antara terang dengan gelap. Kita disebut sebagai terang karena kita berbeda dengan gelap. Ya, nggak ada gunanya kita nggak ada gunanya menyebut tempat itu terang kalau ternyata tidak ada bedanya dengan gelap. Kita tidak ada gunanya menyebut itu siang kalau tidak ada bedanya dengan malam. Bioskop itu tidak beda siang atau malam, tetap gelap. Ya. Tapi memang harus gelap, kalau enggak kan gimana kita mau nonton di bioskop. Tapi kalau kita pergi ke bioskop siang-siang, ya gelap juga. Kita pergi ke bioskop malam-malam, gelap juga. Karena memang bioskop itu didesain segelap itu. Tujuannya apa? Supaya filmnya itu bisa kelihatan dengan jelas. Kalau kita putar film bioskop itu di tempat yang terbuka, ya tentu saja gambarnya tidak akan kelihatan dengan jelas. Tapi bioskop itu menjadi contoh tempat yang nggak ada bedanya pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Tetapi kita bisa membedakan ketika jam 12 malam dan ketika jam 12 siang. Pada jam 12 malam gelap banget. Pada jam 12 siang terang banget. Apa bedanya jam 12 malam? Pada jam 12 malam kita nggak bisa melihat apapun, almost. Pada jam 12 siang kita bisa melihat apapun, almost. Itu perbedaannya, totally different. Dan di sini Paulus mengatakan, dulu kamu gelap, bukan kulitnya, gitu ya. Paulus bukan rasis di sini ya. Tapi Paulus mengatakan dulu kamu kegelapan. Ya, Paulus bukan bicara mengenai warna kulit di sini. Dia sedang bicara mengenai karakter. Kamu itu dulu karakternya dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Apa ciri orang yang hidup dalam kegelapan? Nggak bisa membedakan benar dan salah. Bahkan sebaliknya, menganggap yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Itu yang namanya orang hidup dalam kegelapan. Itu dulu. Ya, kalau kita melihat surat Efesus ini latar belakangnya ya ditulis kepada jemaat Efesus. Orang Efesus itu terkenal dengan penyembahan berhala. Ya, kamu boleh lihat dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul, kota Efesus itu terkenal dengan penyembahan berhalanya. Ada salah satu kuil yang cukup terkenal pada zaman itu ada di kota Efesus, yaitu kuil Dewi Diana, Dewi Kesuburan. Maka kota Efesus itu pada satu sisi kota yang paling maju di provinsi Asia Kecil,
Asia Kecil adalah provinsi dalam Kekaisaran Romawi yang paling dekat dengan Asia. Itu kenapa disebut dengan Asia Kecil. Hari ini Asia Kecil itu justru masuk Eropa, Turki. Ya. Tapi kalau dulu Asia Kecil ini dianggap masuk Asia, itu namanya Asia Kecil. Hari ini Asia Kecil itu dianggap masuk Eropa, yang kita kenal sebagai Turki. Nah, kalau kita perhatikan, kota atau provinsi Asia Kecil ini adalah provinsi yang paling maju di antara banyak provinsi. Dan kota Efesus adalah kota yang paling maju di antara kota Asia Kecil. Kenapa maju? Karena ini adalah Singapurnya Kekaisaran Romawi. Titik temu antara Romawi di Eropa dengan Asia, maka disebut dengan Asia Kecil. Maka banyak pedagang tinggal di sini. Itu sebabnya maju. Ya, Singapura lebih maju daripada Indonesia, bahkan Malaysia. Ya, bahkan Malaysia ingin menjadikan Kuala Lumpur itu milik Singapura. Sebagai apa? Sebagai titik temu. Supaya pedagang-pedagang yang datang dari Eropa ke Asia Tenggara singgah di situ. Tinggal di situ. Maka perhatikan ya, perusahaan apa yang tidak ada kantornya di Singapura? Semua ada di Singapura. Kenapa? Untuk memenangkan pasar Asia Tenggara, kamu harus taruh kantor di Singapura. Bukan di Jakarta, di Singapura. Ya. Perusahaan apa yang kantornya ada di Depok? Nggak ada ya. Ya kan? Hampir nggak ada lah perusahaan besar, perusahaan asing itu kantornya di Depok, itu nggak ada gitu ya. Ya mungkin ada yang di Jakarta. Tapi di Singapura semua orang bikin perusahaan di situ. Kenapa? Titik temu. Efesus bagaikan Singapura pada zaman itu. Kota yang begitu maju, namun kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Ya, dewa yang paling terkenal atau dewi yang paling terkenal itu adalah Dewi Artemis atau Dewi Diana. Namun pada waktu Paulus pergi ke Efesus mengabarkan Injil, sebagian percaya. Dan orang yang percaya ini meninggalkan berhala-berhala mereka. Coba ingat kisah para rasul itu, ada satu peristiwa, orang-orang itu membakar semua buku-buku sihirnya. Ya, saya nggak akan buka bagian itu karena kita nggak ada waktu. Tapi kamu bandingkan dengan bagian itu, orang-orang Efesus yang percaya kepada Yesus itu, yang mereka lakukan pertama kali apa? Membakar buku-buku sihirnya. Dan perhatikan, di kota Efesus ada seorang bernama Demetrius yang marah sekali kepada Paulus. Kenapa? Karena sebagian orang Efesus yang percaya itu nggak mau lagi bikin patung dewa. Itu sebabnya kantongnya bokeh, gitu kan? Dulu kantongnya penuh. Kenapa? Orang tidak boleh jadi amfibi. Saya ulangi ya, tidak ada orang Kristen amfibi di dalam dunia ini. Tidak ada. Amfibi itu hewan yang hidup di dua dunia, terang di dalam dua dunia, air dan darat. Tidak ada Kristen amfibi. Tidak ada. Saya percaya setiap orang Kristen masih bertumbuh. Tapi bukan berarti kita bisa mengatakan orang Kristen itu hidup dalam dua dunia. Ya, saya nggak mengatakan di dalam dunia ini kita sudah sempurna, tidak berdosa lagi. Tapi itu bukan berarti kita hidup di dalam dua dunia. Ini ingat baik-baik. Banyak orang Kristen itu excuse. Ya, Pak, selama dalam dunia kan kita harus hidup dalam dua dunia, Pak. Yaitu dunia terang dan dunia gelap. Buktinya, ya sekarang saya hidup baik. Besok saya hidup berdosa. Hari ini saya jujur, besok nyontek. Mahasiswa kan gitu ya. Mahasiswa Kristen misalnya kan. Ya, hari ini saya jujur, besok saya nitip absen. Ya kenapa, Pak? Hidup dalam dua dunia. Nggak boleh. Semua orang Kristen itu hidup di satu dunia, terang. Makanya Paulus mengatakan dulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Tapi bukan berarti di dalam dunia ini kita sudah sempurna. Ada terang, ada gelap. Ya, ada terang, ada gelap. Kamu adalah terang, dulu kamu gelap. Maka Paulus mengatakan, kalau kamu hidupnya di dalam terang, kalau kamu memang adalah anak-anak terang, apa perbedaanmu dengan orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan? Ya, Paulus sekolah mengingatkan mereka. Dulu kamu penyembah berhala. Setelah itu kamu percaya pada Injil. Tapi sekarang saya mau tanya kepadamu, orang-orang Kristen di Efesus. Apa bedanya hidupmu dengan penyembah berhala di Efesus itu? Para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, kalian ini mahasiswa di MIPA, mahasiswa Kristen. Ya, dan di MIPA ada yang bukan Kristen. Apa bedanya? Mahasiswa MIPA yang Kristen dengan mahasiswa MIPA yang bukan Kristen. Sama-sama kuliah di Zoom kok.
Ya, kalau dulu sama-sama kuliah di kelas, sekarang sama-sama kuliah di Zoom. Apa bedanya? Kalau mahasiswa nggak Kristen, matikan video, buka YouTube. Mahasiswa Kristen, sama Pak. Ya, matikan video, buka YouTube. Mahasiswa nggak Kristen Pak, waktu kuliah matikan video, baru ngomongin dosen di WA. Mahasiswa Kristen sama Pak, bahkan kita punya grup WA sendiri Pak untuk bicarain dosen di antara kita sendiri. Loh kalau gitu kan bedanya, ya sama-sama gelap. Sama-sama gelap itu. Itu yang makanya Paulus menuliskan ayat pasal 5 ini. Kamu perhatikan dengan pasal 4. Pasal 4 itu Paulus mengatakan, kalau kamu Kristen, bagaimana kamu hidup di dalam gereja? Pasal 5, kalau kamu Kristen, bagaimana kamu hidup di luar gereja? Pasal 6, kalau kamu Kristen, bagaimana kamu hidup dalam keluarga? Ya. Wah, kita nggak ada waktu lah ya untuk mengupas surat Efesus ini. Ini surat yang sangat-sangat indah. Pasal 5, kalau kamu Kristen, bagaimana kamu hidup dalam gereja? Pasal 6, pasal 5, pasal 4. Pasal 4, kalau kamu Kristen, bagaimana kamu hidup dalam gereja? Pasal 5, kalau kamu Kristen, bagaimana kamu hidup di dalam dunia atau di luar gereja. Nanti pasal 6, bagaimana kamu hidup di dalam keluarga. Ya kita nggak bicara pasal 4, kita nggak bicara pasal 6, kita bicara pasal 5. Gimana sih anak terang hidup di tengah kegelapan? Maka jangan berdoa, Tuhan keluarkan saya dari dunia yang gelap. Itu doa yang salah. Tuhan bilang, loh justru saya pengen kamu ada di dalam dunia yang gelap. Loh kok kamu doa keluarkan saya dari dunia yang gelap? Kamu tahu siapa yang pertama kali akan tidak mengabulkan doamu? Tuhan sendiri. Tuhan, tariklah kami dari dunia yang gelap ini. Tuhan bilang, loh, kamu ditempatkan, saya maunya kamu dalam dunia yang gelap. Ada orang yang sama saya, Pak, siapa sih yang salah Pak sampai saya ada dalam dunia yang gelap ini? Ya. Kalau mau tanya siapa yang salah, Tuhan. Saya bilang, loh kok Tuhan? Ya memang Tuhan yang mau kita dalam dunia yang gelap ini. Tapi apa bedanya kita dengan orang-orang yang gelap? Apa bedanya? Maka perhatikan ayat 15. Nah, menarik ya. Ayat 15 sebelum ayat 16. Karena itu carefully watch dalam bahasa Inggrisnya. Ya, karena itu watch carefully. Bahasa Indonesianya perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Saya ulangi ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan ngomong doang orang Kristen, jangan ngomong doang masuk Kristen, jangan ngomong doang ikut PO. Yang Paulus katakan pada ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Ya. Sebagai orang Kristen, kita pun harus mengatakan ayat ini kepada diri kita sendiri. Watch carefully. Ya, watch carefully. Bagaimana kamu hidup? Ya, orang Kristen atau anak terang hidupnya itu harus bijaksana, bukan bebal. Nah, perhatikan ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi ada terang, ada gelap. Terang itu hidupnya bijaksana, gelap itu bebal. Terjemahan bahasa Inggrisnya bukan bebal, foolish. Foolish. Jadi anak terang hidupnya wise, anak gelap hidupnya foolish. Foolish. Ya, Paulus bukan bicara mengenai IPK di sini ya. Bukan, dia nggak bicara mengenai anak terang IPK-nya 4. Anak gelap IPK-nya 2 gitu. Ya, kenyataan kan sebaliknya kadang-kadang ya. Anak terang ngakunya terang ya kan, IPK-nya 1 gitu kan. Nah, anak gelap IPK-nya cum laude. Wah, ini bahaya ya. Itu memang ada problem ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini Paulus bukan bicara mengenai kognitif, bukan. Ya, wise and foolish, bijak dan bodoh dalam Alkitab itu tidak selalu, bahkan seringkali bukan bicara mengenai IQ, bukan itu. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Kristen berpikir mengenai bijak dan bodoh itu bukan bicara mengenai IQ-nya, bukan. Tapi itu bicara mengenai decision. Nah, di sini Paulus juga bicara mengenai IPK-mu berapa, 4 atau 3 atau 2, bukan. Tapi ini bicara mengenai bagaimana kamu memutuskan atau mengambil keputusan dalam hidupmu. Jangan seperti orang bodoh. Tapi hiduplah seperti orang arif. Nah, aplikasi yang pertama ayat 16. Nah, salah satu perbedaan, dan menarik ya, Paulus mengatakan perbedaan pertama yang paling terlihat antara orang bodoh dengan orang arif itu apa?
cara menggunakan waktu. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Terang, gelap. Terang itu wise, ya. Terang itu wise, arif. Gelap itu bebal, foolish. Bagaimana kita melihat orang itu wise atau foolish? Caranya menggunakan waktunya, caranya mengisi waktu. Maka saya bacakan ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kamu anak terang, kamu harus menggunakan waktu. Ya, bahasa Inggrisnya, kamu harus menebus waktu. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Para mahasiswa oleh Tuhan, setidaknya ada dua alasan kenapa kita perlu menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang pertama, karena kita tidak hidup selama-lamanya. Kita punya modal, salah satunya adalah waktu. Bahkan ini adalah modal yang dimiliki semua orang. Nggak semua orang punya uang. Ya, nggak semua orang punya uang, apalagi mahasiswa. Kita ini kan bukan kelompok yang bisa dikatakan punya uang. Yang kita punya uang kiriman. Ya, kalau ditanya ada uang sendiri nggak ada lah ya. Uang kiriman. Uang kiriman itu limited banget. Sekarang ya, waktu kita mahasiswa, uang itu limited. Satu-satunya yang bukannya nggak limited ya, satu-satunya yang relatively tidak limited itu apa? Waktu. Banyak orang bilang mahasiswa itu adalah kelompok yang kelebihan waktu, tapi kekurangan uang, ya kan? Makanya kalau acara-acara dulu ya, waktu misalnya Natal, Paskah, mahasiswa kalau ditanya, mau nggak ikut jualan? Mau, kenapa? Cuma pakai waktu. Mau nggak kasih uang? Ups. Nah, ya kan kenapa? Wah, kiriman gimana ini? Gitu. Kiriman gimana? Saya maklum, kita mahasiswa atau kalian yang mahasiswa, uang itu terbatas, tapi waktu itu relatively melimpah. Ya, relatif melimpah, apalagi yang kos ya kan. Wah, pulang kampus gitu kan. Pulang kampus sampai di kamar bingung. Nah, itu kan. Kenapa? Udah capek. Ya, udah selesai kuliah. Ya. Tapi kalau sudah nanti kamu perhatikan ya, alumni. Bang, ada waktu nggak datang ke persekutuan untuk sharing? Maaf deh, gitu ya. Nah, gitu ya. Kapan? Aduh, hari ini lagi itu, tanggal segitu lagi ini, tanggal itu namanya alumni. Ya kan? Tapi mahasiswa, ayo kumpul, ngapain? Main gitar, ayo pergi. Nah, itu kelebihan waktu. Ayo sekarang alumni tanya, Bang, mau nggak kumpul? Ngapain? Main gitar gitu. Waduh, ini pulang kerja jam berapa masih main gitar lagi? Apalagi sudah married, lebih lagi. Maka kita bisa mengatakan waktu mahasiswa, ya kita itu punya banyak waktu. Punya banyak waktu. Ya, saya nggak mengatakan kalau begitu mahasiswa ini ya semuanya punya banyak waktu. Tapi kembali lagi ya, tidak semua orang itu punya uang, tapi semua orang pasti punya waktu. Tapi dengarkan baik-baik, waktu itu limited. Kita tidak bisa hidup selamanya. Kita tidak bisa hidup selamanya. Bahkan waktu satu hari itu limited, hanya 24 jam. Lewat 24 jam itu hari yang baru. Satu tahun itu 365 hari. Lewat 365 hari cuman tahun baru. Waktu kita limited. Kita jangankan bicara mengenai kematian. Waktu sehari pun limited. 24 jam. Lebih dari 24 jam itu artinya kamu masuk ke hari yang baru. 365 hari. Lebih dari 365 hari kamu masuk ke tahun yang baru. 1 tahun 12 bulan. Bulan ke-13 lain. Itu sudah lain semuanya. Baru dan apalagi kalau akhirnya kita mati. Benar-benar limited. Waktu kita limited. Waktu kita limited. Yang kedua, karena waktu kita limited, kita nggak mungkin mengerjakan segala sesuatu. Dengarkan baik-baik para mahasiswa oleh Tuhan, kita tidak dicipta untuk menjadi apapun. Enggak. Ya. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi apapun. Tuhan memiliki rencana yang spesifik untuk kita. Dan kita harus menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita itu dalam waktu. Maka ini dua hal yang membuat kenapa kita perlu menggunakan waktu dengan baik. Karena engkau tidak mungkin hidup selamanya. Dan yang kedua, engkau tidak diciptakan untuk menjadi segala sesuatu. Tuhan memiliki rencana yang spesifik. Hidupmu itu harus jadi apa? Dan kamu harus menemukan itu di dalam waktu. Di dalam waktu. Kehidupan yang bernilai itu bukan karena dia hidupnya panjang, bukan itu kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang bernilai adalah bisa menemukan Tuhan mau apa
bisa menemukan Tuhan mau saya ngapain selama saya hidup. Itulah hidup yang bernilai. Ada orang nanya sama saya, Pak, kenapa ya ada orang itu hidupnya panjang, ada yang hidupnya pendek, Pak? Apakah Tuhan lebih sayang yang panjang dan tidak sayang yang pendek? Enggak benar. Enggak benar. Ya. Di antara kita ada nggak yang bisa menebak kira-kira hidupnya berapa lama? Enggak ada. Tapi kan kita harus menerima fakta ya. Tidak semua orang itu hidupnya 80 tahun, ada yang hidupnya cuma 50 tahun. Tidak semua orang itu hidupnya 50 tahun, ada yang hidupnya 30 tahun. Kalau kita bilang, oh Pak, yang 80 tahun itu karena dia dikasihi Tuhan, yang hidupnya 20 tahun itu karena dia dikutuk Tuhan. Enggak benar. Enggak. Ya, di dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu ya, kalau orang meninggal 80 tahun dirayakan gitu ya. Kalau orang meninggal 30 tahun ditangisi gitu. Ya, ditangisi. Ya pada sama-sama mati kan. Tapi kenapa ditangisin? Iya Pak, yang 30 tahun itu disayangkan sekali. Kalau yang 80 tahun itu, ya itu dirayakan Pak. Pada sama-sama mati kok. Ya sama-sama sedih lah harusnya ya. Tapi kenapa ya kalau orang mati 30? Wah inilah ya. Gimana lah ya. Loh, seolah-olah kalau orang hidup 80 tahun itu Tuhan sayang, kalau hidupnya cuma 40 tahun Tuhan nggak sayang. Bukan itu poinnya. Sekarang saya mau tanya, yang hidup 80 tahun, tahu nggak Tuhan mau apa dalam hidupnya? Nggak tentu. Yang hidup 40 tahun, tahu nggak Tuhan mau apa? Jangan-jangan ada orang yang bisa hidup cuma 40 tahun, tapi dalam 40 tahun dia tahu hidupnya harus jadi apa. Ya. Hidup harus jadi apa? Nah ini yang namanya waktu. Kita harus menggunakan waktu dengan baik, karena waktu kita limited dan kita tidak bisa hidup untuk segala sesuatu. Kita tidak bisa menjadi segala sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita genapkan selama kita ada di dalam dunia ini. Itulah yang membedakan manusia yang bijaksana dengan manusia yang bodoh. Orang yang bodoh, dia merasa hidupnya itu akan selama-lamanya, maka dia menggunakan waktu seenaknya. Dia menggunakan waktu seenaknya. Tapi orang yang bijaksana, dia menggunakan waktu itu seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk menggenapkan apa yang Tuhan inginkan selama dia. Di sinilah kita akan bicara mengenai kemalasan. Ya, di sinilah kita bicara mengenai kemalasan. Apa sih yang membedakan orang malas dengan orang rajin? Sense of time-nya itulah membedakan orang malas dengan orang rajin. Sense of time. Ya, orang malas itu merasa selalu ada waktu. Orang rajin itu menyadari waktu tidak selalu ada. Para mahasiswa oleh Tuhan, hari ini tidak selalu ada. Karena besok itu bukan hari ini. Jadi hari ini limited, ini ada expire date-nya. Perhatikan ya, hari ini, tanggal 15 Oktober ini ada expire date-nya, jam 12 malam nanti. Lewat jam 12 malam, itu hari esok. Kamu kalau berpikir, hari ini akan selalu ada, enggak, hari ini akan selalu ada. Hari ini hanya sampai jam 12 malam nanti. Begitu lewat jam 12 malam, sudah hari esok. Jadi kalau sepanjang hari ini kamu tidur, ya, enggak sih, tadi kalau dari chatnya kayaknya hari ini nggak ada yang sepanjang hari tidur ya, ada yang kuliah. Nah itu bagus, puji Tuhan lah ya. Jadi kayaknya nggak ada lainnya seperti itu. Nggak apa-apa, bagus, puji Tuhan lah ya. Nah, mungkin yang tidur sepanjang hari ini nggak ikut persekutuan hari ini. Nah itu ya, nah, itu puji Tuhan ya. Nah, itu tandanya yang arif dengan yang bebal. Yang arif dengan yang bebal, ya kan? Oh enggak lah Pak, kami hari ini nggak tidur, buktinya kami ikut persekutuan hari ini. Ya itu, ya. Let's say ada temanmu yang sepanjang hari tidur aja, ditanya kenapa kamu tidur? Ah besok juga masih ada kok. Dia nggak tahu kalau hari ini itu ada expiry date-nya. Besok itu bukan hari ini, besok itu ya besok. Besok itu ya besok. Jadi kalau orang malas itu penyebabnya apa ya malas itu? Malas itu penyebabnya adalah lack sense of time. Ya, nggak punya kesadaran akan waktu. Tidak punya kesadaran waktu. Ya contoh, mari kita lihat teladan Yesus. Yesus adalah pribadi yang menyadari waktu. Kita lihat dalam Injil Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes. Mari kita baca Yohanes 2. Yohanes itu sangat menunjukkan kesadaran Yesus akan waktu. Dan itu dimulai dari mukjizat yang pertama. Mari kita lihat Yohanes yang kedua, Yohanes pasal 2.
Saya bacakan untuk kita semua apa yang dikatakan Yesus kepada Maria. Yohanes 2 ayat 4. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saatku belum tiba. Dalam bahasa Yunaninya, mai kairos, bukan kronos, kairos. Ya, bahasa Yunani untuk waktu ada dua ya, ada kronos, ada kairos. Dan Yesus berkata, "Mau apa engkau daripadaku?" Bukan ibu sih, perempuan. Kairosku belum tiba. Jadi orang sudah kehabisan anggur, dan Yesus ada di situ, ibunya datang, lalu Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Jadi Yesus itu punya kesadaran akan waktu. Mari kita bandingkan dengan Yohanes. Ya, sekarang kita lihat menjelang Yesus mati apa yang dikatakannya. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 23. Yohanes 12 ayat 23. Sekarang saya bacakan ayat 22-nya ya, baru nanti kita lihat ayat 23-nya. Yohanes 12 ayat 22 sampai 23. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Apa yang disampaikan mereka? "Yesus, engkau begitu terkenal loh, sampai ada orang Yunani mencari engkau." Lihat ayat 20. Ayat 20. "Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani." Yesus itu famous. Saking famousnya, orang Yunani datang. Ya, saya nggak tahu pakai media sosial apa pada zaman itu ya. Ya, Yesus itu selama 33,5 tahun hanya di Galilea. Tapi at the end dari kehidupannya, orang Yunani datang mencari dia. Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Wah, fansnya Yesus itu sampai ke Yunani. Ayat 22. Filipus pergi. Ya kan? Ya, jadi perhatikan ya, dari Yunani datang ke Filipus, dari Filipus datang ke Yesus. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya." Di dalam Yohanes 2, "Waktuku belum tiba." Tapi ayat 22, "Waktuku sudah tiba." Waktuku sudah tiba. Para manusia oleh Tuhan, Yesus itu adalah orang yang sadar akan waktu. Maka sebagai manusia, Yesus hidup hanya 33,5 tahun. Sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus hidup 33,5 tahun. Dan dia tahu, hidupnya sebagai manusia itu ada awal, ada akhirnya. Mari kita baca satu bagian lagi dalam Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 4. Saya bacakan ya, Yohanes 9 ayat 4 untuk kita semua. Mari kita mendengarkan bersama-sama. "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Selama masih siang akan datang malam. Kamu garis bawahi kalimat itu. Siang akan datang malam. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yesus mengatakan ini karena dia mengerti dia akan mati. Ketika dia mati itu malam, tapi ketika masih hidup itu siang. Jadi antara siang dan malam ini ngapain? Kita harus mengerjakan pekerjaan very clear. Selama masih hidup itu siang, sampai nanti mati itu malam. Di antara siang dan malam kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Para mahasiswa Tuhan, bagaimana kamu menggunakan waktu? Ya, bagaimana kamu menggunakan waktu? Kita harus menggunakan waktu kita sebegitu efektifnya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita menunjukkan kepada dunia ini kita ini orang bijaksana. Kita ini orang bijaksana. Kita kalau dilihat ya sama mahasiswa-mahasiswa yang nggak Kristen, pas jam kuliah tiduran, orang langsung menilai apa? Ini orang-orang bodoh semua, foolish. Ya, foolish. Orang yang nggak tahu ngapain dia pada waktu itu namanya orang bodoh. Saya ulang ya.
Jadi orang yang nggak tahu dia harus ngapain pada waktu itu namanya orang bodoh. Itu namanya orang bodoh. Pada waktu kerja main game, ya. Nah gitu. Pada waktu kerja main game. Pada waktu ibadah kerja. Nah perhatikan ya, ada 3 kegiatan hidup manusia: work, worship, and play. Dan ini mau menunjukkan orang bodoh dan orang bijaksana. Tuhan kasih mau waktu, Tuhan kasih untuk waktu, Tuhan kasih waktu untuk kerja, Tuhan kasih waktu untuk ibadah, Tuhan kasih waktu untuk main. Itu kita lihat dalam pembagian dari 7 hari. Perhatikan ya, 7 hari itu Tuhan berikan waktu, tapi Tuhan pilih waktu untuk kerja, waktu untuk main, dan waktu untuk ibadah. Sekarang kalau kita perhatikan betapa kacaunya hidup manusia karena nggak tahu waktu ini. Nah, perhatikan ya, ada orang itu waktu kerja dia main, tapi waktu ibadah dia kerja. Tuhan kasih untuk kerja, waktu untuk kuliah misalnya. Tapi dia pakai untuk apa? Main game. Main game. Tapi pada hari Sabtu menjelang Minggu, dia pakai untuk apa? Bikin paper. Sampai hari Minggu dia ke gereja. Inilah orang-orang yang bodoh. Ini orang-orang yang bodoh. Sekarang saya mau tanya ya, siapa di antara kalian yang pakai alasan ujian sehingga nggak ke gereja? Atau siapa di antara kalian yang pakai alasan UTS sampai hari Jumat tidak mau persekutuan? Tuhan sudah kasih kalian Senin sampai Jumat. Tuhan sudah kasih kok. Kecuali ya Tuhan nggak kasih waktu untuk belajar, sehingga kalian mengatakan, Tuhan saya nggak ada waktu, maka hari Minggu saya harus belajar supaya ujian hari Senin sebaik. Loh, kan Tuhan sudah kasih Senin sampai Jumat. Kenapa Minggu mau dipakai untuk belajar? Minggu dibikin paper. Ya kan Minggu nggak ke gereja karena alasan paper. Banyak mahasiswa seperti ini. Loh, hari Tuhan loh, itu kan hari Minggu harinya Tuhan. Tuhan sudah kasih, spesialkan, khususkan hari ini untuk kamu beribadah. Tapi kan begitu banyak ya, apalagi kalau menjelang pengumpulan paper itu. Wah, biasanya gereja kosong dari mahasiswa. Mana semuanya nih? Paper Pak, gitu kan. UTS, UAS. Kok gitu ya? Jadi Senin sampai Jumat itu harinya kita, Minggu pun harinya kita. Tapi kalau ditanya ya, Senin sampai Jumat itu kamu benar nggak sih? Nggak ada waktu? Ya nggak sih Pak. Senin saya pakai untuk main game online dengan teman saya. Nah ini chaos. Sudah chaos jadinya. Itulah yang namanya bebal. Itu namanya bebal. Nah itu cocok sekali dengan latar belakang kota Efesus. Orang Efesus ini hedonis. Ya, mereka ini orang-orang hedonis. Jadi mereka ini nggak tahu harus ngapain pada waktu apa. Itu nggak tahu. Jadi pokoknya seenak aja lah. Pas lagi pengen mabok, mabok gitu ya. Nah itu. Pas lagi pengen dugem, dugem. Nggak ngerti waktunya untuk ngapain. Ya itulah yang namanya orang-orang bebal ini kata Paulus. Kamu kan orang Kristen. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah sebagai orang yang arif. Jangan seperti orang yang bebal. Bagaimana kita menggunakan waktu kita selama ini? Ya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita selama ini? Ya kita hidup di dalam dunia modern yang mengatakan waktu adalah uang. Ya, waktu adalah uang. Dan banyak orang-orang nggak Kristen itu menggunakan waktunya lebih bijaksana daripada orang Kristen. Tapi untuk apa mereka menggunakan waktu bijaksana? Untuk uang. Ya, karena itulah bijaksananya zaman modern. Tidak semua punya uang, semua orang punya waktu. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengubah waktunya menjadi uang. Maka kita menemukan ada orang nggak Kristen itu waktunya lebih efektif. Tapi untuk apa? Ya untuk uang. Kita nggak seperti itu. Kita harus menggunakan waktu kita dengan efektif untuk apa? Untuk menggenapkan rencana Tuhan. Untuk menggenapkan rencana Tuhan. Maka waktu Tuhan berikan kamu kuliah, waktu kuliah Senin sampai Jumat, kuliahlah. Tapi ketika Tuhan mengatakan hari Minggu datanglah ke rumah ibadahlah. Itu namanya menggunakan waktu dengan bijaksana. Ya, itu namanya menggunakan waktu dengan bijaksana. Ya banyak orang berpikir, Pak, hari untuk ibadah itu namanya wasting time, Pak. Kan sayang, Pak. Satu hari lagi 24 jam. Tapi seharian kita pakai untuk apa? Pergi ke gereja, beribadah, pelayanan, besok ujian. Aduh. Itu nggak bijaksana, Pak. Itu bodoh. Justru kalau kita pinter ya, Pak. Kita pinter, Senin sampai Minggu kita pakai untuk persiapan ujian. Bagi Tuhan itu foolish. Itu bodoh. Ya.
itu bodoh. Ya para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang malas? Karena lack sense of time. Kiranya kita tidak menjadi orang malas. Jangan lack sense of time. Jangan tarsok-tarsok. Entar besok, entar besok, entar besok. Kalau kamu menunda, maka waktu yang selanjutnya bukan lagi waktu yang sebelumnya. Itu hari yang baru. Itu hari yang baru. Ya banyak mahasiswa bilang, ya nggak apa-apa Pak, dapat D. Toh kan bisa ngulang. Memang kamu bisa ngulang. Tapi ingat, ketika kamu ngulang, kamu sudah membuang 1 semester. Jangan pikir ngulang itu berarti kan bisa ngulang, Pak. Ya, ada siswa saya kan ngajar di sekolah kan, siswa saya bilang, ya nggak apa-apa Pak, tinggal kelas. Toh nanti bisa diulang lagi, ya kan? Ya benar, kamu bisa diulang lagi, tapi umurmu nggak sama. Paling gitu ya. Kalau kamu nggak tinggal kelas, mungkin kamu usia 15 tahun, atau mungkin kamu usia 17 tahun sudah bisa masuk kuliah. Karena kamu tinggal kelas, kamu baru masuk kuliah usia 18 tahun. Kan nggak bisa diulang. Ya, ada orang bilang, nggak apa-apa Pak, malas-malasan. Toh waktu DO kan 7 tahun Pak. Nah, itu kan. Ya kan kita dikasih waktu Pak 4 sampai 7 tahun. Ya, ada yang bilang ya, lulus 4 tahun itu adalah lulus tepat waktu. Lulus 7 tahun itu lulus pada waktu yang tepat. Ya itu kan. Ada yang bilang begitu ya. Kalau 4 tahun itu lulus tepat waktu. Kalau 7 tahun itu lulus pada waktu yang tepat. Kenapa? Tepat sebelum bisa di DO kan gitu. Makanya 7 tahun. Nah, itu. Iya, kamu bilang, ya Pak, saya bisa kok, nggak usah gunakan waktu dengan baik. Main-main aja, ya kan? Nggak belajar, bolos. Oh, masih ada 3 tahun lagi. Teman saya lulus 4 tahun, saya 7 tahun, sama-sama lulus. Ya kan, sama-sama lulus. Kamu jangan melihat seperti itu. Kalau kamu lulus 4 tahun karena kamu mampu 4 tahun, mungkin kamu lulus pada usia 24. Mungkin kamu, bukan usia 24. Mungkin kamu lulus pada usia 21 atau 22. Tapi kalau kamu lulus 7 tahun, kamu lulus pada usia 24. 2 tahunmu ngapain? Itu yang namanya foolish. Ya, foolish. Ada orang berkilah ya, Pak lulus cepat juga tentu dapat kerja langsung. Emang lulus lambat dapat kerja? Saya ulangi, ya masih bilang gitu, Pak lulus 4 tahun juga nggak langsung kerja, nganggur juga setahun. Ya terus kamu lulus 7 tahun, langsung lulus wisuda dapat kerja? Enggak juga, nganggur lagi setahun. Ya itu kan sama aja pembuangan waktu semua itu. Itulah namanya orang yang bebal. Bebal. Ya para mahasiswa yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu kita dengan seefektif mungkin ya. Karena waktu itu berharga. Ada expired date-nya. Kalau kamu pun masih bisa hidup besok, itu nggak hari yang sama. Kalau kamu masih bisa hidup tahun depan, itu bukan tahun yang sama. Kalau kamu pun masih bisa hidup, kamu ingat, itu bukan usia yang sama. Itu bukan usia yang sama. Kiranya kita seperti Yesus ya. Dia tahu, di sini saya harus ngapain. Di sana saya harus ngapain. Belum waktuku, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Maka mari kita lihat apa kalimat penutup Yesus sebelum dia disalibkan. Yohanes 17. Mari kita lihat. Yohanes 17. Apa yang dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan. Ayat yang keempat. 17 ayat 4. Mari kita perhatikan sama-sama, saya akan membacakannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan, finish, menyelesaikan. Para mahasiswa oleh Tuhan, bisa nggak kita akan bicara seperti sama Tuhan? Aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan segala pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Siapa di antara kita yang suatu hari nanti kalau ketemu Tuhan, kita bisa berkata seperti ini, aku telah menyelesaikan. Aku telah menyelesaikan. Kita harus ingat ya, Tuhan itu menghitung semua waktu kita. Menghitung, termasuk waktu yang kita buang. Termasuk waktu kita buang. Ya, saya tidak mengatakan kalau begitu nggak ada waktu untuk istirahat. Ya itu yang saya maksud ya. Waktu kamu dikasih waktu dikasih bekerja, pakailah untuk kerja.
Waktu dikasih untuk istirahat, pakailah untuk istirahat. Jangan dibolak-balik, itu yang kacau ya. Maka saya perhatikan ya, kenapa manusia hidupnya kacau? Karena dia tidak melakukan apa, dia tidak menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah diatur oleh Tuhan. Makanya dia chaos. Ya, jam tidur begadang. Jam kuliah tidur. Ya. Jam ibadah bikin paper. Nah, ini kan chaos ya, chaos ini semua. Ini chaos. Ya. Ya, kita mahasiswa coba renungkan ya. Jam kuliah kita tidur. Jam tidur kita begadang. Jam ibadah kita bikin paper. Chaos. Chaos. Oke. Makanya Paulus berkata pada zaman Efesus, kalian orang Efesus, kamu tinggal di antara kalian orang Kristen, tinggal di antara orang-orang penyembah berhala. Watch carefully bagaimana kamu hidup. Apakah bijaksana atau seperti orang bebal? Bagaimana melihatnya? Pertama, yang utama, ya, bagaimana kamu menggunakan waktumu? Ya, bagaimana kamu menggunakan waktu? Para mahasiswa yang oleh Tuhan, mari sebelum saya tutup ini ya, sebelum saya tutup renungan ini, coba kalian bikin ya, satu hari itu berapa banyak hal yang sudah kalian hasilkan. Nah itu, coba setiap hari itu coba hitung dalam 24 jam itu hal positif apa. Orang kan bilang produktif ya, produktif. Produktif itu kan kata rasanya produk itu hasil. Nah itu ya. Maka pertanyaannya, dalam 24 jam hal positif apa yang sudah kamu hasilkan? Ini nggak mesti ada buku gitu ya, apalagi video YouTube ya kan. Nah, itu nggak mesti seperti itu, tapi saya mau tanya, dalam 24 jam ini hal positif apa yang sudah kamu hasilkan? Oh, dalam 24 jam ini Pak, saya sudah membaca sekian halaman materi kuliah saya. Nah, itu positif. Itu positif. Ya. Dalam 24 jam ini Pak, saya sudah memimpin kelompok kecil. Positif. Ya, termasuk nanti malam saya istirahat sampai jam berapa? Itu positif, ya. Saya istirahat Pak sampai 12 jam. Oh, itu nggak positif lagi, ya kan? Tapi saya istirahat 26 jam Pak. Positif. Itu yang namanya menggunakan waktu yang ada sebagai orang yang bijak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami bisa menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tidak hidup selama-lamanya. Kami tidak bisa menjadi apapun karena Tuhan sudah menetapkan kami dan merencanakan sesuatu yang spesifik dalam hidup kami. Kiranya kami pakai waktu ini untuk menemukan kehendak Tuhan sehingga kehidupan kami yang kami tidak tahu panjang atau pendeknya, karena pada dasarnya dibandingkan dengan kekekalan, hidup kami di dalam dunia ini sangatlah singkat. Maka kami tidak mau menyia-nyiakannya hanya dengan melakukan apa yang menyenangkan kami tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang hanya membuat waktu kami berlalu bagaikan angin tapi tidak menggenapkan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan kepada MC, saya mohon maaf karena hari ini ada pelayanan yang lain. Saya diminta menggantikan, tapi saya sebenarnya ada pelayanan lagi, sama juga dengan online seperti ini. Ya, karena itu saya mohon pamit. Saya serahkan kepada MC, silakan melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Pak Alvin, terima kasih atas firman yang sudah diberikan. Boleh, Gaf? Halo, Gaf. Oke. Ya, di full screen kan. Oke. Oke, sekarang. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi sharing-sharing tentang kira-kira apa sih yang teman-teman nikmati dari firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pak Calvin barusan. Boleh teman-teman di kolom chat, aku tunggu sharing-sharingnya teman-teman. Ya. Oke. Mungkin ya sebentar ya. Tapi ringtone berbunyi terus di sampingku. Ya. Oke, aku membacakanlah dari Kak Arga gitu kan sambil menunggu teman-teman yang lainnya.
Oke, jujur aku sangat tertegur dari firman yang disampaikan secara langsung relate banget dalam pengerjaan skripsi minggu depan ya Kak. Untuk semakin giat mengerjakannya. Untuk umumnya juga harus tahu dan bijaksana dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan karena waktu itu terbatas dan pasti ada tujuannya. Belajar untuk meneladani Yesus yang sadar akan waktunya, kiranya kita dapat menggunakan waktu dengan baik. Apalagi di masa online ini, semua waktu kecampur-campur dan penuh aktivitas tanpa henti. Benar banget ya Kak, mengingatkan sekali ini juga. Baik pada firman yang tadi juga pergumulan kita di saat online ya, di dalam waktu yang diberikan gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain sambil sharing gitu kan. Banyak banget kecampur-campur waktu belajar ya. Misalnya dulu kalau MIPA jam 6 udah harus selesai ya kalau misalnya offline. Kalau online ya demikian lah ya. Jadwal resmi saya saja bisa sampai jam 6:30 gitu kan. Nah, gitu. Ya gitulah teman-teman, kalau misalnya pun ada respons yang ada di luar jam kelas misalnya gitu kan, itu juga harus nambah waktu lagi gitu. Jadi agak susah nih kalau online kecampur-campur waktunya. Oke teman-teman, masih ditunggu nih sharing-sharingnya. Ya teman-teman di kolom chat boleh di-sharingkan tentang apa sih yang dinikmati dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Calvin. Boleh sharing tentang firman Tuhan atau tentang pengalaman pribadi juga nggak apa-apa tentang pembagian waktu. Kalaupun misalnya ada yang mau misalnya berbagi pengalaman tapi anonim, sebenarnya nggak apa-apa sih, chat ke aku juga gitu kan, siapa tahu pengen punya pengalaman yang mau dibagikan ke teman-teman. Ya. Boleh nih teman-teman. Oke, selanjutnya ada Jose, Biologi 2019. Bersyukur banget sama Rema ibadah hari ini. Waktu jangan buang-buang dan lakukan hal yang positif. Kadang aku juga masih suka buang waktu, as always, seperti kita semua. Tarsok-tarsok soal di tarsok-tarsok soal de apa itu dulu ya. Ya itulah aprak di kelas tidur, waktu tidur malah belajar sistem kabut semalam ya kan. Semoga bisa diterapkan firmannya. Terima kasih teman-teman. Oh deadline, astaga. Tarsok soal deadline. Laprak di kelas tidur. Ya mungkin aku juga sharingnya pernah di kelas ketiduran seperti tadi pagi gitu kan. Baru masuk kelas 30 menit setelah kelas dimulai karena ketiduran. Ya teman-teman jangan ditiru ya teman-teman. Mungkin boleh nih dilanjutkan sharing-sharingnya gimana tentang baik tentang firman Tuhan yang disampaikan ataupun kalau misalnya teman-teman punya pengalaman tentang bijaksana dalam pembagian waktu. Ya. Mungkin di sini juga banyak kali ya kalau lagi ya. Oke. Sekarang ada sharing dari Calvin Harris nih. Calvin Harris Matematika 2019 ya. Akhirnya benar menyebutkannya. Terima kasih banyak Pak Calvin. Ya, dari Calvin buat Pak Calvin, buat firman Tuhan hari ini. Hari ini kita jadi belajar bahwa kita memang tidak dipanggil untuk carpe diem atau seize the day, tapi juga tidak berarti membuang waktu kita yang terbatas ini. Memang tepat banget Tuhan menempatkan 7 hari dan pembagian hari kerja dan sabat, yaitu supaya
kita jangan chaos tapi justru sistematis. Kiranya juga UTS ini waktu yang tersisa bisa dipakai dengan bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Betul sekali. Gimana teman-teman, mungkin mau di-sharingkan tentang persiapan UTS-nya, membagi waktu gitu kan, ya, dengan segala tambahan-tambahan yang ada gitu kan. Boleh nih teman-teman sharing tentang firman Tuhan yang dirapatkan atau mungkin tentang pengalaman pribadi tentang membagi waktu. Mungkin sambil kita sharing, boleh sambil di next. Ini mungkin sambil kita sharing gitu kan, mungkin ada yang nggak mau di. Nah, aku juga mengajak teman-teman untuk mengisi angket nih sambil aku masih bacain nih sharing-sharing yang ada. Jadi waktunya supaya efisien kita melakukan dua hal sekaligus juga bisa gitu. Ya, silakan diketik teman-teman, baik angket ataupun sharingnya. Dari Katasya, Biologi 2018. Kan. Terima kasih Pak Calvin untuk sharing firman. Aku sedang menggumulkan hal yang sama, yaitu tentang pengaturan waktu dan lagi menikmati pengaturan waktuku akhir-akhir ini, puji Tuhan. Dan betul poin dari Pak Calvin tentang waktu yang terbatas. Ada hal-hal yang Tuhan mau aku lakukan dalam satu hari ini dan beda lagi buat besoknya. Semangat teman-teman dalam mempergunakan waktu yang ada. Puji Tuhan, ya betul banget ya. Ada waktu yang Tuhan, ada kegiatan yang Tuhan sudah rencanakan spesifik gitu kan untuk kita lakukan pada hari ini dan di dalam kehidupan kita. Itu kalau ngelihat sharing-sharing dari baik dari firman Tuhan ataupun juga dari Katasya tadi. Selanjutnya dari Valerie, fisika berapa nih? Aku nggak kelihatan. Oke, 2021 ada 2 ya. Diberkati banget oleh firman Tuhan hari ini. Jadi sadar bahwa harus punya waktu khusus buat Tuhan Yesus walaupun tugas lagi numpuk. Ini ngena banget sih. Betul. Lagi ngejar deadline laprak tapi tetap waktu beribadah harus yang terutama. Betul banget teman-teman. Tuhan Yesus yang paling penting di atas segalanya. Ya. Benar banget ya teman-teman, tetap harus bisa mengalokasikan waktu untuk tadi worship, work and play gitu ya. Secara khusus hari ini saat ini kita mengalokasikan waktu untuk worship gitu. Oke, selanjutnya dari Krista, matematika 2019 kok aku lupa. Bersyukur karena diingatkan lagi dalam waktu kita yang terbatas, kita harus cari tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Ini poin kedua tadi ya, firman Tuhan yang disampaikan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tertegur karena aku juga sering kali memakai waktu untuk belajar ataupun mengerjakan tanggung jawab lain untuk rebahan. Terima kasih Pak Calvin atas firman-Nya. Oke, puji Tuhan. Ya, boleh nih teman-teman masih sharing tentang apa sih firman Tuhan yang dinikmati gitu tadi. Gitu. Ada Calvin lagi, tapi ini dari Biologi 2021 akhirnya. Calvin yang satunya lagi. Terima kasih banyak Pak Calvin. Again dari Calvin lagi. Relate banget Pak. Kak atau Pak. Aku jadi mau ngerjain laprak abis ini. Oke. Tadinya mau ngerjain lapraknya kapan tuh? Mapping buat besok apa yang mau dilakuin. Bagus juga idenya. Karena jujur aja online gini membuat semuanya aku yang ngatur. Betul banget lagi. Aku tertegur lagi. Kita semuanya yang ngatur, tapi hasilnya tidak memuaskan. Malah bener banget tentang soal satu hari, 24 jam. Aku kok bisa-bisanya merasa satu hari lebih dari 24 jam. Ini mungkin lagi suka nonton To Save Violin kali ya, 30 jam sehari gitu kan. Thanks God bisa belajar banyak ya hari ini. Oh, 40 jam ya, 40 hours, ya betul. 40 hours a day. Oke. Oh, tadinya besok. Ya, jangan ditunda-tunda lah, Calvin. Soalnya besok itu sudah semakin dekat dengan ya ujian.
Jadi UTS itu ujiannya ada 2 ya, ujian akademis dan ujian kehidupan gitu kan. Bagi waktu teman-teman. Oke, mungkin kalau teman-teman mau ada yang mengirimkan lagi gitu ya, boleh boleh sambil sambil diketik, sambil dikirim, atau sambil juga isi angka teman-teman. Oke, mungkin next Gav. Mungkin kalau teman-teman yang mau ngirim tetap dikirim aja ya, nanti mungkin kami akan bacakan. Gitu. Oke, ini mau ada apresiasi untuk pelayan PJ hari ini nih, 15 Oktober 2021. Yang pertama ada MC dari Kanatan Statistika 19. Semoga aku nggak salah nyebutin jurusan ya. Habis itu tadi ada song leader gitu kan, 2 orang. Di kuping kiri ada Gladys Matematika 2020 gitu. Kalau salah kupingnya berarti earphone-nya kebalik. Terus ada Iren dari Aktuaria 2020, pemusiknya juga ada Iren, Aktuaria 2020. Terus nanti ada pendoa syafaatnya ada Kezia Arwan dari Statistika 2020. Lalu reviewer PJ-nya yang akan dipost mungkin di minggu-minggu mendatang gitu kan. Ada Devia dari Aktuaria 20, juga ada mixing directornya untuk menggabungkan semua pemusik dan sound leader yang ada gitu. Ada Calvin Haris dari Matematika 2019 gitu. Terus yang bertugas untuk menjangkau jiwa gitu, yang PC-PC teman-teman gitu kan, dan Asyar, mungkin ada teman-teman yang diajak dari KTB Jocelyn ya, KTB Biologi dan Farmasi cowok 2021. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya. Boleh teman-teman mungkin ngasih reaction seperti thumbs up atau boleh di kolom chat kalau mau gitu kan, untuk apresiasi pelayanan teman-teman yang melayani pada hari ini. Lanjut. Oke, ini selanjutnya ada persekutuan Jumat di minggu depan. Di minggu depan kita masih tetap ada persekutuan Jumat teman-teman, karena memang ya persekutuan Jumatnya hari Jumat jam 4:30, jadi bisa dong meluangkan waktunya ya. Udah harusnya udah di luar jadwal UTS kalau mungkin bagi sebagian besar teman-teman gitu kan. Nah ini persekutuan jemaatnya mau ada pertanyaan nih, lagi sibuk apa sih gitu kan. Kita akan membicarakan tentang kesibukan kita. Kalau tadi kita bicara tentang waktu kita sekarang mau bagi kita mau membicarakan tentang lagi sibuk apa sih kita saat ini gitu, atau mungkin minggu depan ya kita bahasnya. Lagi sibuk apakah kita saat ini, tapi bahasnya minggu depan. Dengan pembicaranya Bang Ray gitu kan, masih di link yang sama gitu kan, bit.ly/upjpomipaf21. Oke, lanjut. Jangan lupa datang ya teman-teman. Halo, oke. Terus ada persekutuan doa. Wah, ini pemimpin doanya ada Kak Arga, Aktuaria 2018 nih, siap sokap nih pemdonya nih, langsung merespon di kolom komentar, kolom chat, kolom komentar mulu, YouTuber juga bukan kan, dengan tema Pujilah Tuhan Hai Segala Bangsa. Ini di hari Senin 18 Oktober. Boleh teman-teman untuk datang di Perdo gitu kan, linknya nanti akan disampaikan sebelum Perdo berlangsung gitu. Ini hari Senin. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada permohonan doa gitu kan. Seperti biasa, setiap minggu kita akan umumkan bahwa untuk teman-teman yang kira-kira butuh waktu, maksudnya butuh misalnya sahabat untuk mendoakan, PMIPA Farmasi menyediakan link permohonan doa yang bisa diakses di link tree PMIPA Farmasi UI dengan ejaannya seperti yang di bawah ya, PMIPAF UI-nya gede gitu teman-teman. Silakan klik di link permohonan doa bagi teman-teman yang ini, dan sudah dikirimkan juga di kolom chat gitu. Oke, lanjut.
Nah, selanjutnya ada open chat nih dari bidang 3 menyapa itu, ya kan. Adam bilang nih, Mimin aku sakit karena begadang nih. Kayak kenal nih siapa yang sakit karena begadang ya kemarin ya. Eh, ayo ceritain ke bidang 3 bidang 3 nih dengan senang hati ya. Oke, hari Rabu depan gitu kan jam 7 malam teman-teman dari bidang 3 akan menyapa gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah tentang buku. Teman-teman PMIPA Farmasi punya buku untuk teman-teman yang mau memperlengkapi kehidupan rohani teman-teman, atau mungkin ya butuh bahan bacaan dan pengen baca gitu kan untuk bertumbuh di dalam Tuhan gitu kan, bisa akses Linktree yang sama tapi di bagian literaturnya. Ya, kenapa jadi slide 1? Oke, mungkin sambil tunggu screen share lagi, aku bacain satu kali ya. Tadi ada yang masuk lagi nih untuk sharingnya, tetap aku bacain kok. Hari ini masih bingung banget nih, tugas banyak banget, bukan ditumpukin, oh emang banyak banget gitu ya, baru dikasih, sedangkan minggu depan mau UTS, terus aku mau ngerjainnya entaran aja habis PJ, tapi karena off cam ada niat mau ngelapar. Jangan, ini tadi dicampur-campur tadi waktunya ya. Cuma waktu baru siap ambil kertas Pak Alvin ngomong manusia bodoh itu ibadah sambil kerja, itu ngena banget sih. Itu ngena banget sih, asli kangen banget, langsung mau nangis, nggak jadi deh ngelaprak, merasa bersalah banget. Puji Tuhan tertegur akan firman-Nya ya. Jangan dilakukan lagi ya, saudara anonim gitu kan, ini direct message ke aku soalnya. Oke, oh iya, share screen-nya sudah balik lagi. Oke, selanjutnya ini yang terakhir nih, yang ulang tahun minggu ini gitu kan. Oke, untuk nama-nama yang di layar gitu kan, yang ulang tahun dari 11 Oktober sampai 17 Oktober 2021, boleh nih kita ucapin sama-sama di kolom chat ataupun dengan memberikan reaction. Reactionnya misalnya kayak yang tada gitu kan, ya reaction yang nyambung aja ya teman-teman. Kalau reactionnya oke kan lucu gitu. Oke teman-teman, happy birthday bagi yang ulang tahun di 11 Oktober sampai 17 Oktober. Terima kasih juga teman-teman yang udah sharing. Oke, dan terima kasih juga untuk pelayanan teman-teman yang tadi sudah dibacakan. Oke, mungkin demikian pengumuman dari bidang 2, ya, nambah nomor bidangnya. Sekarang aku serahkan kepada pendoa syafaat dan kemudian kepada MC nanti. Terima kasih Kak Miki. Selamat sore teman-teman semua. Di sini aku akan membacakan pokok doa kita hari ini. Kondisinya, mulai Senin nanti, sebagian dari kita telah memasuki minggu UTS dan sebagian lagi sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Tidak terasa semester ganjil ini telah berjalan selama 1,5 bulan. Mari kita berdoa, bersyukur karena setengah semester ini boleh terlewati dengan penyertaan Tuhan dan karena Tuhan akan tetap bersama kita di semester-semester selanjutnya. Berdoa untuk UTS yang akan dilaksanakan mulai minggu depan agar seluruh pelaksanaannya boleh berjalan dengan lancar dan masing-masing dari kita boleh mempersiapkan UTS dengan sebaik-baiknya. Aku akan memberikan waktu sebentar untuk berdoa secara individu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul menghadiri PJ hari ini. Ya Tuhan, kami hari ini belajar dari PJ kami untuk tetap hidup dalam terang dan memanfaatkan waktu kami sebaik-baiknya untuk mencari tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kami
melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan menurut peran kami masing-masing. Dan juga Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pembicara PJ hari ini, yaitu Pak Calvin Bangun. Kiranya berkati Pak Calvin agar sukses selalu dalam pelayanannya dan juga bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Dan juga ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan hari ini, berkati semua pelayanan yang sudah memberikan yang terbaik untuk pelayanannya hari ini. Dan juga kami juga ingin mendoakan bagi teman-teman kami yang minggu ini berulang tahun, kiranya berkatilah mereka, sukseskan mereka semuanya dalam studi maupun kegiatannya sehari-hari. Dan kami juga ingin berdoa mengenai UTS yang akan dilaksanakan minggu depan. Ya Tuhan, karena sudah dekat minggu UTS, akan banyak yang lebih stres lagi untuk memasuki minggu UTS. Kiranya Tuhan meringankan beban pikiran mereka dan membuat semua yang melaksanakan UTS dapat berada dalam kondisi yang fit untuk melaksanakan UTS. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam hidup kami. Kiranya Tuhan dapat terus membimbing kami di jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku serahkan kembali kepada MC. Oke, makasih Kezia atas doanya. Ya, teman-teman, tadi kita sudah banyak juga mendengar dari khotbah yang disampaikan oleh Pak Calvin. Sebelumnya, terima kasih banyak Pak Calvin atas firman Tuhan ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi aku mau sharing sedikit mungkin tentang firman Tuhan dari Pak Calvin tadi. Jadi yang aku nikmati itu singkat aja ya. Jadi yang aku nikmati adalah waktu itu tidak akan kembali lagi. Hari ini tidak akan ada di hari esok gitu. Maka wajiblah kita pakai waktu yang ada dengan penuh tanggung jawab dan tidak membuangnya. Itu sih yang aku nikmati. Nah, semoga lewat firman Tuhan tersebut kita dapat selalu tumbuh untuk memaknai waktu tersebut begitu. Oke, seperti pada Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka marilah juga kita menghargai hari-hari yang kita lewati hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri PJ hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Aku ingin meminta dengan kasih kepada Bang Arga untuk menutup ibadah hari ini dengan doa. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur padamu ya Bapa, di sore ini kami telah menyelesaikan ibadah kami untuk belajar memakai waktu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, berkatilah agar di tengah waktu kami yang terbatas ini, di sisa hari kami, dalam sisa waktu kami juga dalam kehidupan kami, berkatilah agar kami dapat menggunakannya dengan baik, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga kami pun dapat menjadi buah dan juga menjadi berkat bagi sesama, sehingga dalam kehidupan kami, dalam setiap momen kehidupan kami sampai Engkau memanggil kami kembali, kami pun jadi buah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa agar kami juga dapat senantiasa berpegang pada kasih-Mu saja, taat pada kehendak-Mu, agar kami pun dapat menggunakan apapun yang Engkau berikan kepada kami, termasuk waktu kami, dengan baik. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih damai sejahtera. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Oke, selamat hari Rabu teman-teman. Sebelumnya jangan live dulu, kita mau foto bersama dulu. Boleh nih teman-teman on cam dulu semua.